Widih, kita mulai. Iya. Assalamualaikum Bu Widih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nelly. Ya, gimana kabarnya nih Bu Widih? Alhamdulillah sehat, Nelly. Ibu sehat-sehat juga? Nah, alhamdulillah sehat juga Bu Widih. Nah Bu Widih, kita ada waktu sebentar nih Bu. Kira-kira apa yang ingin Ibu obrolkan hari Oh ini? iya, baik Bu Nelly. Gini Bu Nelly, ada sedikit permasalahan yang menggelitik pada saya berkaitan dengan materi 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Pada beberapa bulan yang lalu, sebulan yang lalu, sebagai CGP kita sudah mendapat teori materi tentang 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Nah, pada waktu itu saya sudah mengimbaskan kepada rekan-rekan di sekolah tentang 5 posisi kontrol yang benar, yaitu kita sebagai seorang manajer ketika menghadapi permasalahan para murid. Tetapi pada akhirnya masih banyak rekan-rekan di sekolah itu yang belum mempraktekkan posisi sebagai seorang manajer dan mereka masih menerapkan pola lama sebagian besar sebagai seorang penghukum, Ibu. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi di sekolah Ibu ini belum banyak ya beberapa rekan guru yang belum bisa mempraktekkan posisi kontrol restitusi sebagai manajer ya Bu ya? Iya. Oke. Betul sekali, Bu. Kira-kira apa yang Bu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Saya berharap Bu dari obrolan kita ini saya dapat solusi, dapat sharing dengan Ibu Nelly bagaimana bisa mempraktekkan supaya rekan-rekan saya yang masih memposisikan sebagai penghukum itu bisa menerapkan sebagai seorang manajer, Ibu. Oh ya. Harapan Ibu, rekan-rekan Ibu bisa mempraktekkan posisi kontrol sebagai manajer ya Bu ya. Iya. Menurut Ibu, apa ukuran rekan-rekan guru di sekolah Ibu agar bisa memposisikan diri sebagai manajer? Oh iya, menurut saya Bu, ukuran rekan-rekan itu bisa dikatakan sebagai seorang posisi manajer, teman-teman itu bisa membuat aksi nyata atau mempraktekkan dengan menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi anak yang bermasalah. Kita masih ingat ya Bu Nelly bahwa dalam segitiga restitusi itu kita menerapkan 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah memfasilitasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Oke, jadi ukuran keberhasilannya adalah ketika rekan-rekan guru Ibu bisa memposisikan diri ya, mempraktekkan posisi sebagai manajer melalui 3 tahapan restitusi ya Bu ya, yang tadi disampaikan. Yang pertama memvalidasi tindakan, menstabilkan identitas, validasi tindakan dan menanyakan keyakinan ya Bu. Oke, menurut Ibu adakah faktor-faktor yang menyebabkan rekan-rekan guru di sekolah Ibu itu belum menerapkan hal itu? Iya. Gini Bu Nelly, menurut pengamatan saya itu ada 2 kemungkinan ya Bu ya, faktor-faktor itu. Kemungkinan yang pertama adalah di antara rekan-rekan itu masih ada yang belum paham tentang cara-cara penerapan segitiga restitusi, walaupun saya sudah pernah mengimbaskan kepada mereka. Faktor kemungkinan yang kedua adalah teman-teman itu sudah paham, namun mereka masih ragu, masih belum percaya apakah dengan cara penerapan segitiga restitusi itu akan berhasil atau tidak. Sehingga mereka masih tetap mempraktekkan pola yang lama yang cenderung mempertahankan dan membuat anak jera. Dan mereka masih menganggap cara baru itu tidak efektif dan perlu penyesuaian. Sehingga mereka tidak menerapkan segitiga restitusi. Ya, oke. Menurut Ibu,
apakah ada cara lain selain diseminasi yang Ibu sampaikan tadi, agar rekan guru di sekolah Ibu bisa mempraktikkan segitiga restitusi dengan memposisikan diri sebagai manajer? Ya. Ada Bu, saya berencana gini, saya akan memberikan keteladanan dari diri saya kepada teman-teman semua ketika mengatasi permasalahan para murid dengan menerapkan segitiga restitusi Ibu. Yang kedua, saya akan mengajak mereka berkolaborasi dalam menghadapi permasalahan, sehingga mereka bisa melihat saya secara langsung ketika proses mengatasi permasalahan dengan menerapkan segitiga restitusi, sehingga mereka bisa menerapkan posisi diri sebagai manajer ke depannya setelah melihat aksi nyata secara langsung itu. Oke, baik. Berarti ada dua kemungkinan ya Bu ya. Yang pertama adalah memberikan keteladanan, yang kedua adalah kolaborasi ya Bu ya. Iya. Ya, kira-kira dalam memberikan keteladanan dan kolaborasi ini, Ibu membutuhkan bantuan siapa? Oh, dalam memberikan keteladanan dengan kolaborasi ini, saya akan minta dukungan dari kepala sekolah dan rekan guru yang lain, Ibu. Dukungan dari kepala sekolah ini bisa selalu melalui instruksi atau wajangan yang selalu diingatkan melalui rapat kegiatan, melalui rapat bulanan yang disampaikan secara langsung kepala sekolah, Ibu. Seperti itu. Iya, berarti dukungan dari kepala sekolah berupa instruksi. Kemungkinan ada dukungan yang lain yang mungkin Ibu butuhkan? Iya Bu, gini, saya akan minta kerjasama dari kepala sekolah agar menginstruksikan guru menerapkan alur segitiga restitusi ketika menyelesaikan permasalahan murid. Yang kedua, kepala sekolah itu akan menginstruksikan kepada setiap guru, baik guru mapel ataupun wali kelas, membuat laporan secara tertulis dari aksi nyata mereka ketika menyelesaikan permasalahan murid setelah menerapkan segitiga restitusi itu, Ibu. Oke, jadi selain instruksi dari kepala sekolah, mungkin juga ada dari rekan-rekan guru Ibu membuat sebuah laporan ya, sebagai laporan dari praktek yang dilaksanakan. Praktek baik yang telah dilaksanakan. Bagus sekali Bu Idi. Kira-kira kapan rencana Ibu untuk memberikan keteladanan dan kolaborasi ini kepada rekan Ibu di sekolah dapat Ibu realisasikan? Iya, saya akan merencanakan secepatnya, insya Allah minggu depan Bu Nelly, sehingga ada perubahan dari 5 posisi kontrol guru itu. Oke. Tetap semangat Bu Widi, semoga apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu harapkan dapat terwujud ya. Kemudian Ibu mendapatkan dukungan penuh dari kepala sekolah dan terutama Ibu bisa mengajak rekan-rekan guru untuk bisa berkolaborasi. Ya, sehingga mereka memiliki persepsi yang sama ya, sama-sama bisa menerapkan segitiga restitusi dan memposisikan diri sebagai manajer. Iya. Ya, Bu. Ya. Baik Bu Nelly, terima kasih banyak atas obrolannya. Saya jadi lebih termotivasi lagi untuk menerapkan apa yang menjadi obrolan kita, yaitu mensosialisasikan kepada teman ya Bu Nelly ya. Kemudian saya pun lega setelah kita ngobrol ini, saya memperoleh solusi dari permasalahan saya, sehingga saya lebih semangat lagi ke depannya. Oke, baik Bu Idi. Terima kasih Bu Idi. Ya, sama-sama Bu Nelly.